Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, jadi tidak semua hal itu ada di luar sana. Jadi sebagian besar hal itu adanya di sini, gitu, di otak, di pikiran dan di kesadaran kita. Jadi bahkan sebagian filsuf itu mengatakan bahwa sebetulnya di luar sana itu tidak ada apa-apa, gitu kan. Jadi semua realitas itu tidak lain hanyalah sekedar isi kepala kita. Nah, saya akan tunjukkan satu ilustrasi atau satu demonstrasi yang paling sederhana. Misalnya soal arah. Saya ketunjukkan bahwa arah itu sebenarnya tidak ada di luar sana, di realitas di luar sana itu sebetulnya tidak ada yang dinamakan dengan arah. Jadi arah itu hanya ada di dalam pikiran kita saja. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa bumi itu bulat dan bumi terus-menerus berputar pada porosnya, lalu misalkan kita berdiri gitu ya, berdiri dan menunjuk ke satu arah, katakanlah atas. Maka karena bumi ini berputar, maka yang kita sebut arah itu kan terus-menerus berputar. Sampai 6 jam kemudian yang kita sebut atas itu adalah yang 6 jam sebelumnya disebut timur gitu. Dan yang atas yang tadi itu berubah menjadi barat. Perlu digambarkan atau terbayang? Ya, jadi kalau satu ketika ini atas, kan ini 6 jam kemudian, maka yang disebut arah itu yang dulu kita sebut timur, yang ini kita sebut barat. 6 jam kemudian, ini menjadi bawah, ini menjadi apa yang sebelumnya kita sebut bawah, itu yang kita sebut atas. Yang sebelumnya kita sebut atas, itu yang kita sebut bawah. Nah, jadi intinya apa? Artinya di luar ini itu tidak ada yang namanya atas, bawah, timur, barat. Atas, bawah, timur dan barat itu hanya ada di dalam pikiran kita dan itu terus-menerus berubah setiap saat. Jadi sekarang pun kita ngobrol 5 menit, itu arah yang 5 menit yang lalu itu sudah bergeser jauh ke sebelah mana. Nah, jadi hati-hati kalau berdoa gitu. Kalau berdoa ke atas, karena kalau berdoanya 10 menit itu sudah berubah terus arahnya. Nah, jadi intinya iya, jadi artinya kalau jadi artinya iya betul ke atas, artinya atas itu tidak ada di alam semesta, karena atas itu hanya dalam pikiran, karena yang disebut atas oleh kita itu terus bergeser, terus bergeser sampai yang hari ini kita sebut timur itu gitu. Sekarang ini kita sebut atas, itu saya sebut timur. 6 jam kemudian itu yang disebut atas. Yang sekarang disebut atas itu menjadi barat. Menjadi barat. Namun ayat titik anu menentukan satu daya menurut akal dia tetap pada titik itu kuat nih berubah anaknya tapi menurut anaknya mah agak iya makanya atas itu bukan realitas yang ada di luar pikiran manusia. Atas itu hanya ada di dalam pikiran manusia saja, karena atas menurut seorang A itu berbeda dengan atas menurut
B berbeda dengan atas menurut C. Jadi tidak ada atas. Jadi sekarang kita menyebut atas itu ke sana, orang Amerika menyebut atas itu yang menurut kita disebut bawah. Menurut orang Amerika. Dan itu akan berganti nanti 12 jam kemudian yang kita sebut atas itu oleh orang Amerika disebut atas. 12 jam kemudian yang kita mengganti kedudukan orang Amerika gitu. Jadi setiap manusia itu punya atas masing-masing yang itu berbeda dan terus-menerus berubah yang namanya atas itu. Jadi setiap ngomong kita misalkan 5 detik itu atas yang menurut kita itu sudah berubah. Nah, artinya alam semesta sendiri tidak ada atas bawah, tidak ada barat timur dan lain sebagainya. Dia itu tidak realitas yang hanya mutlak berada di dalam pikiran manusia. Di alam semesta itu tidak ada yang namanya arah. Baik itu atas, bawah, timur, barat, tidak ada. Kalau ada harus sama orang Amerika dengan orang Indonesia harus sama, merujuk kepada titik yang sama. Dan ini terus berubah. Nah, jadi, ya, maksud saya begini, di mana sebetulnya letak kekacauan manusia itu, gitu. Kekacauan termasuk manusia Islam, termasuk orang Muslim. Jadi bukan di luar sana. Bukan di luar sana. Seluruh sumber kekacauan ini berada di dalam pikiran, di dalam konsep, di dalam gagasan. Nah, itu maksudnya. Jadi itulah yang kemudian disebut dengan kerancuan berpikir atau kekacauan berpikir. Jadi metode ilmiah atau sistematika berpikir itu dibutuhkan untuk mengeliminasi, untuk menghilangkan kekacauan berpikir, menghilangkan kerancuan berpikir, atau paling tidak meminimalisir, bukan sebaliknya gitu. Ilmu menjadi sebab, menjadi sumber kekacauan berpikir. Nah, soal tertib berpikir ini soal yang sangat luar biasa fundamental di dalam sistem peradaban, termasuk Islam. Jadi Islam itu punya Tuhan yang maha sempurna saja tidak cukup. Punya kitab suci yang terpelihara saja juga tidak cukup. Kalau umat Islam ini tidak mampu berpikir secara tertib, maka nasibnya akan sama dengan nasib orang buta yang hanya diberi 2 pilihan. Menuruti apa yang didiktekan oleh Barat atau terperosok ke dalam solokan seperti yang kita bahas minggu yang lalu gitu. Nah, kenapa umat Islam itu kacau balau? Sebabnya ialah karena sistem keilmuan di dalam Islam itu yang kacau balau. Jadi tadi ilmu itu harusnya menjadi media, menjadi alat untuk mengurangi atau menghilangkan, mengeliminasi kekacauan berpikir, bukan sebaliknya. Nah, hari ini kita lihat bahwa justru ilmu itu ini berubah maknanya menjadi pakem, menjadi larangan tentang ini, larangan tentang itu. Berubah menjadi kepercayaan buta gitu, yang tidak boleh dikritik, tidak boleh diganggu gugat. Berubah menjadi manual prosedur, menjadi juklak, menjadi juknis, menjadi tata cara, menjadi aturan. Ilmu tidak digunakan sebagai media untuk menggali pemahaman, mengembangkan pemahaman. Nah, itu yang kita saksikan hari ini, yang kita lihat hari ini, yang itu harus dievaluasi, gitu. Harus dievaluasi, harus
dipikirkan ulang lah, dipikirkan ulang, ditinjau ulang. Karena apa? Karena ya faktanya begitu. Faktanya kita lihat hari ini umat Islam ini kerbau yang dicocok hidung, yang tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus kemana selain hanya menjalankan agenda-agenda Barat, sekularisme, nasionalisme, feminisme, moderasi beragama, demokrasi, dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kita harus anti Barat? Ya tidak juga. Kita tidak boleh anti Barat, malah Barat itu harus dijadikan sebagai tempat belajar. Jadi kalau misalkan dulu Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina, maka sekarang harus ditambah utlubul ilma walau bil maghribi, carilah ilmu walaupun adanya di Barat. Cuma persoalannya yang harus diambil dari Barat itu bukan produknya, bukan HP-nya, tapi pabriknya dan ilmu yang melahirkan HP itu, dan budaya berpikir tertib yang melahirkan ilmu tersebut. Itu yang harus kita ambil dari Barat. Seperti mereka juga dulu belajar dari Islam, kan tidak mengambil hadisnya, tidak mengambil sholatnya, tidak mengambil hajinya, gitu. Tapi budaya ilmiah yang ada dalam Islam itu yang dibawa oleh orang Barat ke sana, dan itu yang kemudian menjadikan orang Barat hari ini luar biasa maju dan berkembang. Jadi kita tidak boleh anti Barat. Nah, itu barangkali sebagai pengantar. Selanjutnya saya akan membahas kembali soal yin dan yang, gitu. Sebagaimana yang kemarin kita sudah membahas soal bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran secara saintifik, secara objektif. Nah, maksudnya bukan cocokologi gitu Mas Rodi, bukan mencari ayat-ayat yang kemudian ya kalau orang dulu 30-40 tahun yang lalu menyebutnya kelompok atau budaya apologetik, budaya membela diri gitu, budaya. Jadi Islam juga sudah bicara ini 1000 tahun yang lalu. Itu menurut saya kurang berguna juga gitu kan, budaya seperti itu. Karena apa? Karena yang kita mau itu bukan bagaimana Quran menafsirkan alam. Kalau Quran itu bisa menafsirkan alam, nggak perlu ada sains, ya udah aja. Semua orang menggali Al-Quran, nanti sains juga ketemu gitu. Kan tidak begitu. Jadi yang kita persoalan itu bukan bagaimana Quran menafsirkan alam, tapi bagaimana kita menafsirkan Quran. Nah, kita menafsirkan Quran itu harus ditempuh melalui metode ilmiah, harus melalui metode saintifik, harus melalui metode yang bersifat objektif. Sehingga kalau itu dilakukan tidak akan ada perbedaan penafsiran karena pasti akan sama. Nah, kemarin kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama tentang struktur dan sistematika sains. Walaupun hanya sekilas gitu, tentang unsur tak terdefinisi dan unsur terdefinisi. Nah, untuk melangkah lebih jauh, maka kita perlu wajib mempelajari metodologi ilmu dan tertib berpikir. Minimal ada 2 metodologi ilmu yang wajib dikuasai, wajib dikaji, wajib dipelajari. Yaitu 1, ilmu yang berkaitan dengan fakta, yaitu sains, dan yang kedua ilmu yang berkaitan dengan konsep. Kenapa? Karena tadi di awal sudah kita singgung bahwa sebagian besar hal itu bukan fakta tapi konsep. Nah, ilmu yang khusus membahas tentang konsep inilah yang kita sebut matematika. Jadi kalau misalkan kemarin saya gambarkan
ini yin dan yang gitu. Maka sains itu adalah citra manusia. Dan matematika itu ini citra Tuhan. Nah, kita akan bedah ini. Jadi ya kita bedah aja ini. Nah, di awal dulu dalam satu bulan ke belakang, kalau tidak salah, 1 bulan ke belakang. 1 bulan ke belakang kita sudah bahas tentang sifat-sifat sains sebagai ilmu yang induktif. Jadi kalau ini kita potong, gitu, yin dan yang ini kita potong, maka kedua ilmu itu sebetulnya berada pada kutub yang saling berseberangan. Jadi secara struktur keduanya sama, tersusun dari 5 unsur, tapi secara sifat ini keduanya berada dalam 2 kutub yang berseberangan. Nah, sains itu dan induktif. Sains itu adalah ilmu yang bersifat induktif. Artinya apa? Artinya sains berilmu tentang fakta. Apa fakta itu? Satu, alam material, makhluk hidup, kemudian teks, kemudian fenomena sosial, termasuk mimpi. Jadi dia ilmu yang induktif karena mempelajari fakta-fakta di luar dirinya. Jadi kutub yang berseberangan, matematika itu adalah ilmu yang murni bersifat deduktif. Artinya apa? Artinya tidak ada korelasi, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan fakta, dengan alam semesta, dengan makhluk hidup, dengan apapun lah yang namanya fakta. Nah, sehingga kedua ilmu ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, jadi untuk bisa menafsirkan Quran, Mas harus belajar ini. Yang nggak mengerti juga nggak apa-apa, yang penting Mas tahu saya mengerti gitu. Sehingga kalau saya menafsirkan Quran, percayalah itu sudah memakai metode yang kan pentingnya di situ aja. Pentingnya di situ aja. Nah, ini adalah ilmu yang bersifat induktif sains itu. Artinya sains harus dan wajib bergantung kepada fakta, tidak boleh bergantung kepada yang lain, tidak boleh bergantung kepada logika, tidak boleh bergantung kepada argumen, tidak boleh bergantung kepada hukum sebab akibat. Hanya harus bergantung saja kepada fakta-fakta. Nah, di sisi lain, matematika itu tidak boleh bergantung, dan memang tidak bergantung, tidak sama sekali tidak bergantung dengan fakta. Matematika itu hanya adalah ilmu yang sepenuhnya tentang konsep. Nah, contoh misalkan di dalam matematika kita belajar soal titik. Namun titik yang dipelajari di dalam matematika itu bukan titik yang ada di alam. Karena kalau titik yang ada di alam, dia pasti punya atribut. Apakah dia titik noda, apakah dia titik debu, apakah titik penghabisan. Ada dimensinya, ada diameternya, ada bentuknya, ada dan lain sebagainya, atribut-atributnya ada. Nah, titik yang dipelajari dalam matematika itu titik yang murni, tidak dilekati oleh atribut apapun. Titik konseptual. Jadi titik matematis saja gitu yang tidak ada. Begitu juga dengan bilangan, begitu juga dengan bentuk geometris. Lingkaran, kubus, segitiga, dan lain sebagainya. Semua yang dipelajari di dalam matematika itu adalah konsepsi-konsepsi, bukan fakta-fakta, bukan segitiga yang ada, bukan piramida yang dibangun di Mesir.
Tapi piramida sebagai konsep, segitiga sebagai konsep, kubus sebagai konsep, silinder sebagai konsep, bukan silinder yang ada di dunia nyata. Nah, karena matematika itu ada ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep, maka satu-satunya fokus matematika ini adalah relasi. Nah, relasi inilah yang kita sebut sebagai logika. Jadi kalau misalkan A lebih besar, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka pasti A lebih besar dari C. Ini yang disebut dengan relasi atau dengan logika atau disebut hukum sebab akibat. Di luar itu tidak ada di alam. Ya, kecuali yang ada itu pseudo logika atau yang mirip dengan logika. Karena mirip dengan logika dia bisa benar atau bisa salah atau bisa campuran gitu kebenaran. Nah, kalau logika di dalam matematika itu sudah pasti benar. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, karena matematika itu ilmu yang deduktif, maka ini yang kita sebut qiyamuhu binafsihi. Jadi kita katakan tadi matematika ini citra Tuhan karena dia tidak butuh apapun di luar dirinya sendiri. Jadi selama bisa dibuat definisi, bisa dibuat paradigma aksioma, maka akan selalu bisa dibuat teorema. Dan pembuktian dalam matematika ini tidak bergantung kepada sesuatu yang apapun yang ada di luar dirinya. Beda dengan sains. Kalau sains itu nanti kita bahas tentang sifat yang kedua disebut empirisme. Pembuktian itu harus selalu melalui observasi, melalui pengamatan, melalui melihat apa yang ada di luar. Tidak berlaku logika, tidak berlaku hukum sebab akibat, tidak berlaku argumen. Semua adalah observasi, apa yang dikatakan oleh observasi oleh alam. Nah, sehingga apa? Sehingga teori sains itu ini selalu relatif dan temporer. Hari ini dia benar karena observasi menunjukkan itu. Di kemudian hari bisa saja teori itu salah ketika observasi menyatakan salah. Nah, berbeda dengan teori matematika. Teori matematika ini tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Jadi misalkan kalau menurut Pitagoras, menurut teori Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat, ini sudah 2000 tahun sudah cukup ada satu orang yang menunjukkan bukti, maka bukti itu abadi selama-lamanya. Karena tidak ada kaitannya dengan dunia fakta. Karena segitiga yang dibahas oleh Pitagoras itu bukan piramida, tapi segitiga sebagai konsep, sebagai gagasan. Jadi kira-kira 250 hidup, sekitar 250 atau berapa ya? Ya 2 abad lah kira-kira begitu kalau saya tidak salah. Sebelum Masehi. Nah, sampai sekarang ya ini aja terus gitu, tidak pernah berubah. Jadi kemarin kita udah membuat juga teori, Mas. Teori matematika gitu. Sudah Mas itu. Jadi kalau kita menghitung dari 1 sampai N, berapapun N, mau 10, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, maka ini pasti akan memenuhi. Ini teori matematika. Dan ini akan sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Beda dengan sains. Kalau sains, teori yang hari ini, itu belum tentu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 100 tahun kemudian sama. Karena sains itu sifatnya deduktif, sifatnya induktif. Nah, itu dan kira-kira jadi kalau tidak paham tidak usah khawatir juga. Tidak usah, tadi kata Bang Roni,
berulang baru. Jadi tidak usah mengerti juga. Tetapi ini dibutuhkan untuk untuk bisa bagaimana membedah Al-Quran itu secara saintifik. Jadi memilah mana yang, dan itu yang kesalahan-kesalahan yang terjadi kalau menurut saya sampai hari ini. Dan silakan Erek Bisirek bertanya. Jadi sebelum melanjutkan, ini kan maksudnya saya misalkan membaca kemarin itu kitab Asbabun Nuzul Imam Suyuti. Nah itu harus diperiksa secara hati-hati. Harus diperiksa secara hati-hati. Karena apa? Karena hukum sebab akibat itu bukan fakta. Bukan fakta. Inilah wajibnya kenapa kita harus belajar. Harus belajar. Untuk menghindari. Jadi, ada orang, ini sebetulnya kisah nyata. Ada orang, ini lagi berjalan. Nah, di belakangnya ada anjing yang mengejar. Coba kisah nyata sebetulnya. Nah, orang ketiga si C ini berteriak, Pak, itu ada anjing yang mengejar gitu. Nah, si orang ini pun lari pontang-panting karena takut dikejar anjing. Nah, karena anjingnya berlari lebih cepat, jadi si anjing ini menyalip orang yang lari di depannya. Jadi hukum sebab akibat itu hanya ada di pikiran si A dan si C. Tidak ada di pikiran anjing gitu. Kenapa dia mengejar orang itu? Ya, sampai sekarang alasannya misteri. Nah, kemudian apakah ulat itu mati gara-gara pestisida? Baik. Apakah ulat mati gara-gara pestisida? Tidak. Kan ada petani punya kebun, kemudian kebunnya itu diserang oleh ulat gitu. Dia semprot pakai pestisida, ternyata tidak mati. Nah, si petani ini mikir, oh mungkin salah mereknya atau salah dosisnya. Disemprot lagi dengan merek yang berbeda, kualitasnya lebih baik, dengan dosis yang lebih banyak. Memang ternyata sebagian besar mati. Oh berarti yang membunuh ulat itu bukan pestisida tapi merek dan dosis. Nah, kenapa tidak semua ulat ini mati? Masih ada ulat sebagian yang hidup. Oh itu karena yang ini daya tahannya lebih baik, lebih kuat daripada yang itu. Oh berarti yang membunuh ulat itu bukan pestisida, bukan mereknya, bukan dosisnya, tapi daya tahannya yang lemah. Kenapa? Karena ternyata pestisida atau ulat yang daya tahannya kuat itu tidak mati. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa ada ulat yang daya tahannya lemah dan ulat yang daya tahannya kuat? Nah, itu dijelaskan oleh teori evolusi tentang segregasi dan mutasi genetik. Jadi mutasi genetik ini mengikuti hukum statistik. Sebagian mengarah kepada daya tahan tubuh yang kuat, sebagian mengarah kepada daya tahan tubuh yang lemah. Oh, jadi kalau begitu, yang membunuh ulat itu bukan pestisida, bukan mereknya, bukan dosisnya, bukan juga daya tahan tubuh si ulat. Yang membunuh ulat itu adalah hukum evolusi. Nah, ini kan logika ini bisa diteruskan tanpa akhir gitu. Bisa diteruskan tanpa akhir. Jadi kalau orang berani-berani menyebutkan sebab turunnya ayat itu adalah karena satu peristiwa ini, nah pertanyaan kita, kalau peristiwa itu tidak terjadi, apakah ayat ini tidak jadi turun? Kan begitu.
Atau memang ya kan yang hanya bisa menjawab itu hanya Tuhan saja gitu maksudnya. Kalau ditanyakan kepada Tuhan apa alasan? Karena tidak berarti kalau peristiwa B terjadi setelah peristiwa A itu tidak berarti bahwa B adalah akibat dan A adalah sebab. Kan tidak berarti begitu gitu. Nah, jadi dulu itu ada Archimedes 250 tahun sebelum Masehi. Archimedes ini dipanggil oleh Raja Sirakus. Jadi Sirakus itu bukan raja yang rakus. Jadi ini nama kerajaan kota di Yunani, Sirakus. Dan si raja ini dia baru selesai membuat mahkota. Nah, Archimedes dipanggil. Si raja ingin ingin mengetahui apakah pandai yang dia suruh untuk buat, pandai emas yang dia suruh untuk membuat mahkota itu, apakah dia jujur atau tidak gitu. Jadi dia ingin tahu apakah mahkotanya dia itu betul-betul terbuat asli dari emas atau campuran. Nah, dipanggil Archimedes. Archimedes kan pasti pusing 7 keliling tuh, harus memutuskan apakah mahkota raja ini terbuat dari emas murni atau campuran gitu. Kan kalau si pandai emasnya ini berani mencampur itu ya pasti dipenggal gitu. Jadi itu tugasnya di Archimedes gitu, memutuskan apakah dia. Nah, berhari-hari berpikir sampai akhirnya karena saking panas gitu, tidak kuat, dia pergi ke pemandian umum dan meloncat gitu, meloncat. Kalau bahasa Sunda itu sebetulnya ngejebur gitu kan. Meloncat masuk ke dalam bak mandi. Begitu dia meloncat masuk ke dalam bak mandi, seperti ini mas, kilat. Seperti apa? Seperti langsung dia bisa menemukan jawaban atas pertanyaan raja yang disebut dengan hukum Archimedes. Dia tahu bagaimana memutuskan apakah mahkota raja ini terbuat dari emas murni atau campuran. Ketika dia loncat ke dalam bak mandi. Itu hukum hidrostatik. Kalau sekarang kita sebutnya hukum hidrostatik Archimedes. Nah, pertanyaan kita, apakah ada hubungan sebab akibat antara loncatnya Archimedes ke dalam bak dengan ditemukannya hukum hidrostatika? Apakah kalau Archimedes tidak loncat ke sana gitu, manusia tidak menemukan hukum hidrostatika? Nah, kan buktinya gampang gitu, bahwa itu tidak ada hubungan, tidak ada hukum sebab akibatnya. Buktinya gampang, ente aja sekarang loncat ke bak mandi gitu. Ngerti nggak hukum hidrostatika? Biasa, tinggal loncat sekarang ke bak mandi, ngerti nggak hukum hidrostatika? Oh itu sudah. Atau ada hukum lain gitu yang tiba-tiba masuk di kepala gitu, kan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitan hubungan sebab akibat antara loncatnya Archimedes dengan ditemukannya hukum sebab akibat. Karena apa? Karena kalau kita loncat hari ini ke dalam bak mandi, nggak ngerti juga itu hukum hidrostatika. Nah itu kan sama seperti apa? Sama seperti cerita Isaac Newton gitu. Jadi Isaac Newton itu dia lagi merenung di kebun, di bawah pohon apel, tiba-tiba ada apel yang jatuh menimpa kepalanya. Dan lahirlah hukum gravitasi Newton. Nah, pertanyaannya, ada nggak hubungan sebab akibat antara jatuhnya apel dengan hukum atau ditemukannya hukum? Kan nggak ada hubungannya. Karena apa? Karena kalau ente sekarang ditimpuk, jangankan satu apel, mungkin sekeranjang apel juga nggak akan muncul apa-apa di sini. Jadi ini mesti harus dibaca. Itu kan bahaya luar biasa gitu ya. Kalau misalkan tidak hati-hati, bukan salah, tapi harus hati-hati menerjemahkan hukum sebab akibat, termasuk asbabun nuzul. Karena itu bukan pikiran Tuhan, itu pikiran Imam As-Suyuti. Nah, terakhir ini yang agak cerita yang bukan karangan saya.
Ini cerita yang ditulis oleh, yang saya cuma itu namanya sedikit lupa, siapa? Saya lupa nama yang. Jadi ada seekor ayam yang dia dipelihara oleh petani. Setiap hari itu si petani itu datang dengan membawa apa? Dia membawa jinjingan makanan dan memberi makan si ayam. Jadi itu terus tiap hari begitu. Tiap hari petani datang pasti dia dapat makanan. Petani datang pasti dia dapat makanan. Akhirnya si ayam ini berpikir, oh itulah hukum sebab akibat. Karena setiap kali petani datang, dia pasti dapat makanan. Gitu. Nah, sampai suatu ketika si petani ini datang tidak membawa makanan, tapi membawa pisau. Nah, si ayam itu pun disembelih. Nah, jangan sampai kita terjebak kesalahan berpikir seperti ayam tadi, karena tidak ada hubungan sebab akibat antara petani ini membawa makanan dengan datang dan makanan itu, walaupun dilakukan setiap hari gitu, itu tidak menyatakan itu sebagai hukum sebab akibat. Nah itu barangkali sementara, silakan kalau misalkan ada pertanyaan gitu, Maidan. Jadi hukum sebab akibat yang lahir itu sesuai dengan momentum dan Tuhan. Tanpa adanya momentum peristiwa yang melandasinya, mungkin tidak akan turun itu. Kita tahu kan ilmu Tuhan itu sangat banyak, tapi hanya sedikit yang dikeluarkan oleh Tuhan. Itu sesuai dengan momentum kebutuhan manusia. Itu salah satunya. Itu. Bagus. Pertanyaan dari hasil ini, maaf ada satu pertanyaan di kepala saya, karena ini menyangkut sains dan matematika, terus dihubungkan dengan agama, dengan Islam. Jadi pertanyaan saya, apakah Islam itu sains atau matematika? Itu pertanyaan saya. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebetulnya bukan apakah Islam itu sains atau matematika. Jadi kalau kita ikuti sejak awal, maka kan awalnya dulu dari surat Al-Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi satu tahap setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu mentransfer ilmu kepada manusia. Jadi kita harus meyakini bahwa semua ilmu yang ada di dalam semua isi kepala manusia itu bersumber dari Tuhan yang satu. Semua ilmu itu. Nah, tapi ternyata ilmu ini ada berbagai macam ragam. Ada yang pertama ada kita bisa berkomunikasi melalui bahasa. Itu bahasa juga ilmu. Nah, sebelum itu ada pengetahuan yang sifatnya indrawi, yang dulu itu ya indrawi. Kita tahu waktu, ruang, kemudian macam-macam benda melalui persepsi indrawi. Nah, itu juga yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, ilmu yang diajarkan oleh Tuhan itu adalah sains. Itu. Jadi itu sains itu artinya hanya salah satu ilmu yang diajarkan kepada manusia saja. Nah, kenapa sains ini penting? Ya semua juga penting gitu ya. Karena terbukti sains ini ilmu yang sangat sukses luar biasa dalam menafsirkan fakta-fakta. Jadi
alam material, kemudian makhluk hidup, kemudian tadi manusia, fenomena sosial, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Termasuk mimpi, termasuk menafsirkan teks-teks yang mungkin ditulis ribuan tahun yang lalu gitu. Teks Babilonia kuno, Mesir kuno, itu dibahas oleh tafsir. Nah, kita ingin tahu apakah sains ini juga bisa berguna kalau kita membedah Al-Quran itu melalui metode yang, jadi metodenya, karena sains ini kan kenapa dia bisa sukses menafsirkan alam? Karena dia punya metode yang disebut metode saintifik. Kenapa dia bisa sukses menafsirkan makhluk hidup? Karena dia punya metode yang menafsirkan makhluk hidup. Kenapa sains bisa sukses menafsirkan fenomena sosial gitu ya, politik dan sebagainya? Karena metodologi yang dipakai. Nah, jadi kita ingin memahami Al-Quran secara saintifik karena kita melihat, nah sementara tafsir-tafsir yang ada hari ini kan belum bisa dikatakan sebagai tafsir karena kebanyakan masih berputar-putar di apa istilahnya, di kosakata gitu. Masih berputar-putar di kosakata. Nah, saya mengusulkan supaya Al-Quran itu ditafsirkan melalui metodologi saintifik supaya tafsirnya ini bisa objektif, gitu. Bisa objektif. Jadi siapapun yang menafsirkan, baik itu sarjana barat yang non-muslim ataupun kita yang muslim, kalau metodenya sama pasti tafsirnya akan sama. Jadi bukan Islam bukan apakah Islam sains atau matematika dan sains itu hanya sebagian dari ilmu yang diajarkan Allah kepada manusia. Nah, hanya tadi kalau sains ini ilmu yang bersifat induktif karena dia mempelajari fakta-fakta. Matematika itu ilmu yang bersifat deduktif karena dia tidak mempelajari fakta-fakta, tidak peduli dengan fakta gitu, tidak. Makanya tadi hasilnya akan berbeda. Dia qiyamuhu binafsihi, tidak bergantung kepada. Jadi kalau Anda pergi kemanapun ke seluruh dunia, nggak akan ada yang namanya laboratorium matematika. Nggak akan ada eksperimen, tidak butuh eksperimen. Tidak butuh laboratorium, tidak butuh eksperimen, tidak perlu observasi, tidak perlu instrumen untuk observasi. Jadi apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ya hanya papan tulis saja dengan tinta tulis atau kalau tidak ada itu ya kertas saja dengan pensil. Kalau tidak ada itu batu dengan tanah. Seperti Archimedes kan tidak pakai kertas, tidak pakai papan tulis, batu saja dengan tanah. Kalau tidak ada itu di otak saja seperti Stephen Hawking gitu. Cukup di otak saja. Jadi ini bukan yang prinsip, hanya sebagai alat bantu untuk mengingat. Kalau sains tidak bisa begitu, sains itu tergantung kepada instrumen, tergantung kepada alat untuk observasi, tergantung kepada laboratorium, tergantung kepada ya itu. Dan dua ini. Nah, kemudian nanti juga karena objeknya berbeda, maka metodologinya pun berbeda. Karena metodologinya berbeda, maka outputnya pun berbeda. Kalau sains ini, tadi semua teori sains itu bersifat relatif dan temporer. Karena bergantung kepada fakta tadi. Sedangkan teori matematika itu bersifat permanen dan tidak perlu diuji oleh. Kalau sains ini harus bisa diuji dalam tak terhingga banyaknya eksperimen gitu. Kalau ada satu saja eksperimen yang menyatakan gagal, maka runtuhlah. Seperti dulu gitu. Jadi Galileo itu cukup dia hanya menunjukkan satu kali, maka gagal teori yang dibangun oleh Aristoteles 1500 tahun sebelumnya. Hanya dengan satu saja fakta. Jadi bukan apakah Islam ini sains atau matematika, bukan, itu hanya bagian-bagian ilmu yang diajarkan kepada manusia saja oleh
Tuhan. Untuk menjalankan Islam ini, apakah kita ini harus menggali atau merubah, tidak seperti dalam hal ayat yang lain gitunya, bahwa Islam itu hak paten gitu istilahnya, tidak bisa dirubah gitu istilahnya. Jadi dari kajian ini, apakah Islam itu harus diteliti? Memang betul harus diteliti. Apakah kalau dari segi hukumnya nanti bisa berubah atau tidak gitu, atau cuman untuk memberikan pendidikan atau pengajaran saja, tapi hasilnya seperti matematika gitu. Yang maksud saya seperti itulah. Jadi boleh digali gitu, tapi hasilnya kan persis seperti matematika gitu, nggak bisa keluar lagi gitu kan. Ya, jadi kenapa ini wajib digali? Wajib digali karena tadi ini adalah amanat Tuhan, karena Tuhan yang mengajarkan kepada manusia. Nah, jadi wajib digali. Yang kedua, kemarin sudah dibahas panjang lebar, lima data khorol muslimun wa lima data qadama ghairuhum. Kenapa umat Islam ini mundur, terbelakang, tertinggal dan terpuruk, sementara umat di luar Islam itu maju dan berkembang? Kan persoalannya karena sistem keilmuannya yang bergeser, makna ilmu yang bergeser tadi. Ilmu yang harusnya menjadi media atau menjadi alat, menjadi sarana untuk membangun pemahaman itu berubah menjadi pakem, larangan ini, larangan itu. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita ingin, kecuali kalau tidak ingin ya tidak ada masalah. Kalau kita ingin Islam ini kembali bangkit, kembali jaya seperti pernah dibuktikan dalam sejarah dahulu, maka ini syarat mutlak untuk kembali memakai metode sains gitu. Nah, salah satunya secara umum sains ini penting, dan salah satunya yang paling fundamental ini bagaimana supaya kita bisa menginterpretasi Al-Quran, menggali memahami Al-Quran melalui metode saintifik. Jadi jangan seperti kita tuh menggali Al-Quran itu diidentikan dengan seperti teori matematika gitu. Misalnya beginilah. Bukan itu. Kalau itu yang kita sebut apologetik tadi. Bukan itu, tapi metodenya. Ya, metodenya. Bagaimana metodenya? Metode sains ini digunakan untuk menafsirkan, memahami Al-Quran. Ya. Itu. Tapi begini, secara umum gitu ya, secara umum. Jadi kita itu mengenal Islam itu agama yang baik itu. Tapi tidak diproses dengan secara sains gitu. Makanya pemikiran umat Islam itu persis seperti matematika gitu ya. Misalnya kalau kita melaksanakan sholat, hasilnya bakal ke surga misalnya gitu kan. Itu kan sepertinya seperti itu. Nah, misal kita sholat aja kita udah ke surga gitu misalnya. Jadi kayaknya kayak seperti hak paten gitu istilahnya. Nah, beda dengan sains kan. Ya. Digali dulu yang menghantarkan kita ke surga ini faktanya apa gitu kan. Ya itu karena kan tadi sudah dibahas beberapa contoh. Jadi yang namanya hubungan sebab akibat ini selalu bisa dipertanyakan gitu. Selalu makanya kalau kita ingin metode yang baik itu kita harus tahu kapan menggunakan metode, kapan kita bisa mengandalkan hukum sebab akibat, kapan tidak. Karena kalau dalam sains itu tidak boleh. Kalau misalkan argumen ini dibolehkan, itu saya kira Isaac Newton, Galileo, Albert Einstein itu pasti nggak perlu pergi kemana-mana, sudah saja duduk manis di kamar gitu membuat argumen. Jadi kalau misalkan argumen itu di dalam sains diperbolehkan, maka nasib sains itu akan persis sama seperti filsafat. Ya akan persis sama seperti filsafat. Itu kan, jadi ini kan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada manusia, dan setiap ilmu itu dia penting, sangat berarti bagi manusia, tetapi ada keterbatasan juga. Jadi
sains itu luar biasa penting, tapi bukan satu-satunya obat untuk semua penyakit. Hanya satu saja, matematika saja yang kalau obat untuk semua. Karena matematika itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, tidak bergantung kepada apapun di luar dirinya, gitu. Tidak ada sebab iman. kecuali apa? Kalau sebab tidak ada di sini karena tadi sudah dijelaskan. Jadi sebab akibat itu tidak ada di pikiran anjing, gitu, yang ada di pikiran orang yang dikejar anjing. Dan ketika anjingnya lebih cepat larinya, dia kan menyalip saja, sehingga yang orang yang tadinya berpikir dikejar ini bingung gitu melongo karena dia menduga si anjingnya itu mengejar dirinya, ternyata tidak. Nah, apa alasan anjing ini berlari? Itu kan sampai hari ini misteri. Jadi itu, jadi bukan hanya semua ilmu itu dia penting bagi kemanusiaan, tetapi dia bukan obat yang satu-satunya untuk semua penyakit. Kita butuh sains, tapi sains itu bukan satu-satunya obat yang bisa menjawab semua problem. Kita butuh matematika, kita butuh filsafat, dan semua sains ini punya metodologi yang berbeda-beda. Kita butuh teknologi juga. Nah, termasuk teknologi. Nah, ini yang sering sekali misunderstanding, disalah mengerti. Nah, teknologi itu bukan sains, gitu. Teknologi bukan sains, teknologi bukan matematika. Kenapa? Karena kalau sains dia kan tadi harus bebas nilai. Teknologi ini tidak bebas nilai. Dan dia tidak terstruktur, tidak harus terstruktur sistematis dan tek-tek bengek, tidak perlu ada definisi, tidak perlu ada unsur. Yang menjadi ukuran teknologi ini berguna dan tidak berguna. Itu barangkali. Oke, masih pertanyaan soalnya. Nah, pertanyaan. Ya, pertanyaan. Saya mau bertanya terkait materi yang barusan disampaikan, di mana sains adalah citra manusia, itu bersifat induktif, sementara matematika itu bersifat citra Tuhan dan bersifat deduktif. Yang menjadi pertanyaan, apakah dunia barat sepakat bahwa matematika itu adalah citra Tuhan dan bersifat deduktif? Maksudnya memahami dan meyakini bahwa itu adalah merupakan citra Tuhan. Kan kalau saya mah jelas citra manusia dan bersifat induktif, ya kita mengetahui bahwa dunia barat bahkan sebagian besar karena mereka meyakini sains, sehingga mereka tidak meyakini adanya keberadaan Tuhan gitu. Sebagian ada yang meyakini seperti itu. Jadi alam semesta ada juga itu karena ada dengan sendirinya gitu, sebab akibat. Lebih baik diperhatikan dulu apa yang dibukti supaya benar. Ini mah Apa tadi yang dibukti? Induktif itu ada ilmu tentang fakta-fakta. iya. Fakta-fakta kan alam material, manusia, fenomena sosial, mimpi, teks. Konsep mengalami perubahan. Kalau deduktif itu teks, konsep. Maaf Konsep. Pak, yang dimaksud tadi saya itu bukan maksud itu. Jadi untuk membuka paradigma umum tentang agama itu, apakah harus metodenya seperti matematika, misalnya kata guru itu kalau kita beragama Islam udah ke surga aja gitu. Itu mah bukan matematika, makanya itu. Ya, ini itu sepertinya bukan. seperti begitu. Jadi Ini paradigma orang yang lain gitu ya, orang awam. Jadi itu makanya ini saya terangkan, karena
sains itu ilmu yang induktif, dia harus tergantung kepada fakta, harus tergantung kepada, tidak boleh kepada yang lain, tidak boleh kepada argumen, tidak boleh kepada logika, tidak boleh kepada hukum sebab akibat. Apa alasannya? Alasannya tadi. Jadi ya, karena logika itu hanya ada di dunia, di dalam matematika, di dunia konsep. Di luar itu tidak ada logika, di luar itu adalah pseudo logika, mirip logika. Karena mirip logika, dia bisa palsu, bisa juga benar sebenarnya, tapi kan bisa campuran antara palsu seperti tadi. Kalau sholat pasti masuk surga. Itu kan bukan logika, itu pseudo. Di luar matematika itu tidak ada yang namanya logika. Jadi Bisa dibilang asumsi atau anggapan lebih sederhana. asumsi, anggapan, argumen. Nah, kan gitu. Kan asumsi, anggapan, argumen. Kan itu. Jadi dan itu pseudo. Jadi jadi gini. Satu hari Nasruddin Hoja ini dia berputar-putar di depan rumah gitu kan siang hari. Nah, orang bertanya, "Wahai Nasruddin, kamu sedang apa?" Nasruddin menjawab, "Saya sedang mencari uang saya yang hilang." "Di mana kamu kehilangan uang?" "Di dalam rumah." "Lah, kenapa kamu hilangnya di dalam rumah, mencarinya di sini?" Kata Nasruddin, "Ya itu kan di dalam rumah itu tempat saya kehilangan uang. Kalau saya nyari di sana, saya nggak mungkin menemukan. Saya bakal kehilangan lagi uang saya, karena itu tempat saya kehilangan uang." Kemudian yang kedua, kata Nasruddin, "Di dalam rumah itu gelap dan mencari suatu tempat yang gelap itu perbuatan orang bodoh. Makanya saya tidak mau jadi orang bodoh. Saya cari di luar." Nah, di apa? Kan itu argumen. Argumen ini masuk akal menurut si A, tidak masuk akal menurut si B. Pasti selalu begitu gitu. Pasti selalu begitu. Makanya setiap argumen ini bisa dijawab lagi dengan argumen karena ukurannya adalah subjektivitas. Jadi makanya saya katakan di luar matematika itu tidak ada yang namanya logika, hanya mirip-mirip saja. Karena mirip-mirip, dia bisa salah, bisa benar, bisa campuran keduanya, bisa setengah salah setengah benar. Nah, makanya di dalam metodologi sains ini tidak boleh. Bukan tidak penting, itu penting. Penting apa? Argumen itu penting, tetapi dia harus berada di luar sains. Sebagai apa? Sebagai guidance untuk mencari bukti. Sebagai guidance. Jadi begitu. Nah, makanya tadi itu. Jadi apa maksudnya? Sedikit menambahkan mungkin gini. Mungkin maksud Aceh itu kan memahami matematika itu sebagai ilmu pasti. Gitu. Iya. Betul. Ilmu pasti. Aceh Betul. memahami bukan Betul. Aceh masyarakat gitu ya, masyarakat Betul. Membuka pola pikir gitu. Betul. memahami bahwa matematika itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Nah itu betul. Betul. Tapi ketika Islam dipahami Sebagai tadi, matematika gitu. bukan sebagai matematika. Sebagai hukum Nah, seperti gitu. bukan itu. Hukum seperti Bukan itu. Jadi gini, perintah-perintah yang berada dalam Islam, hukum dalam Islam seperti yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk neraka, itu seolah-olah identik dengan ilmu pasti, Ya. kan gitu. Ya. Kalau menurut saya bukan ilmu pasti, lebih tepatnya Islam itu dipahami sebagai hak paten, harga mati, Ya, gitu. mati. Bukan ilmu pasti. Jadi Islam itu lebih dipahami sebagai harga mati, yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk neraka. Nah, pemahaman itu diyakini sebagai harga mati, gitu kan? Bukan hasil dari sains gitu kan. ilmu pasti gitu, bukan ilmu pasti. Artinya tidak ada hubungan antara tadi bahasa Aceh, pemahaman Islam harga mati dengan ilmu matematika.
1 ditambah 1 2 bukan seperti itu. Tapi matematika itu bagian dari ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, ya sepakat aja sama-sama saja. Jadi sama kan Kita dari kan maksudnya kan maksud saya begini. Paham soal itu mah Ustaz? Enggak, artinya maksud saya begini, ini matematikanya. Tapi ketika ini diadopsi di luar matematika, nah itu bisa benar, bisa salah atau bisa campuran keduanya begitu. Jadi yang disebut hukum logika itu ini, kalau A lebih besar dari B lebih besar dari C, pasti A lebih besar dari C. Ini matematikanya pasti benar. Tapi kalau ini dibawa ke di luar matematika itu bisa benar, bisa salah. Bisa salah, tergantung bagaimana kita menerapkannya dan ukurannya kan subjektivitas. Kalau ini objektif karena siapapun di manusia di alam dunia, baik yang sudah lahir dulu maupun yang lahir sekarang maupun yang lain yang akan datang, itu pasti begini. Tapi kalau ini dipakai oleh Nasruddin Hoja, bisa lain masalahnya gitu. Kalau ini dipakai misalkan oleh ajengan yang dagang surga, bisa lain masalahnya. Kalau ini dipakai oleh travel umroh, lain juga ceritanya gitu. Jadi itu makanya kita harus hati-hati. Kan kalau travel umroh itu asal Anda ke Makkah bertemu dengan itu sudah pasti masuk surga. Itu kan teknik jualan saja gitu maksudnya. Nah itulah, jadi ini makanya saya tekankan tidak ada logika di luar matematika itu tidak ada logika. Di luar matematika itu tidak ada hukum sebab akibat. Di luar matematika itu tidak ada argumen. Kenapa? Karena ketika sudah keluar sana, maka kepentingan yang mengendalikan itu hak paten. Nah, kalau matematika ini hak paten karena dia tidak hak paten, terus kalau Al-Qur'an matematika tidak kalau Al-Qur'an menurut umat Islam matematika waktu bilang sama kayak gitu. ya silakan saja, itu tidak masalah. Itu andan dari perbedaan pendapat. Jadi kalau Al-Qur'an itu dikatakan bagaimana matematika. Nah, jadi persoalannya umat Islam itu banyak, ada 1,1 miliar. Kalau ini manusia yang lahir sebelumnya, manusia yang hadir sekarang, manusia yang akan datang itu pasti sama. Kalau umat Islam tadi travel umroh akan berbeda cara penerapannya dengan dengan tukang dakwah, dengan yang usahanya itu akekah itu akan beda-beda gitu. Jadi maksud cendian mah iya pada bagi komunikasi ke umat Islam teh harus kritis. Ya itu karena kita diajarkan sains gitu. Jadi cara kita menanggapi Islam itu harus dengan sains juga gitu. Jangan lantas seperti matematika gitu. Yang dimaksud saya itu bukan dua-duanya juga penting. Enggak, bukan gitu. Jadi ini kan untuk membuka pola pikir. Jadi jangan lantas umat Islam itu. Maksudnya kan itu ya harusnya kan dari awal. Jadi maksudnya itu kan ilmu itu semuanya penting, tidak boleh Islam dilarang. Penting. Ya makanya begini Kang, maksud saya itu karena kita diajarkan ilmu sains, ilmu yang lainnya itu penting untuk menunjang sebetulnya, untuk menunjang kita itu sadar. Entong terjebak tadi keluar kata matematika, jadi orang terjebaknya kami paham niat Bang Dian menyampaikan bahwa ternyata orang Islam teh entong narima kitu wae. Terus orang teh harus mempertanyakan, harus kritis. Tapi pertanyaan nanti terjebak, ngejawab Bang Jigit jadi terjebak soalnya ya kata-kata matematika. Jadi kan jelaskan kalau matematika itu ilmu. Udah itu mah benar. Jadi bukan istilahnya bukan
bukan dalam percakapan sehari-hari matematis. Akan saya maaf saya waktu kemarin nggak datang berarti Ya, tapi kan soal ini yang memang- pertama nggak tahu gitu. Tapi ini dari pembahasan ini aja. Ya memang betul itu saya juga mengerti, saya paham ini udah saya beberapa kali gitu menerima seperti ini. Nah, jadi yang saya dibutuhkan ini dari hasil pemahaman ilmu sains atau matematika supaya digunakan untuk umat Islam ini, untuk umat Islam sepenuhnya, biar kita ini tidak terjebak dengan kalimah-kalimah Islamnya itu sendiri. Harus ada daya upaya gitunya, harus ada penelitian dan sebagainya. Karena sekarang ini kenapa kata Ustadz itu Islam itu jadi kacau pemikirannya, mungkin itu tidak menggunakan sains itu. Jadi seperti gini ya lah, yang penting mah kita mah sholat deh gitu, ulah goreng jeung tetangga gitu, pokoknya mah pisu gantap. Jadi di dalam sains juga mungkin sains Islam itu membuka pola pikir juga. Jadi kita ini mau ke surga misalnya jangan cuma sholat aja, kan ada perkara-perkara lain yang harus kita jalankan gitu. Seperti maaf seperti di dalam Al-Quran itu kan ini tidak dibutuhkan sains untuk kalangan ulama-ulama kita ini. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa itu kan ayat 65 itu kalau nggak salah ayat berapa itu, kata Al-Quran itu mengatakan bahwa atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum itu seolah-olah tidak membutuhkan sains itu. Jadi yang dicerna oleh mereka itu yang penting pimpinan aja. Jadi saya sepakat dan saya juga menerima dari pengajaran ini bahwa ternyata dengan sains ini supaya umat Islam itu bisa paham yang sebenarnya gitu. Di mana itu cara membukanya? Kan ini juga umat Islam terjebak juga. Ini lewat pengajian ini salah satunya. Nah, ini nambahannya sedikit. Dari maksudnya itu Pada prinsipnya mendina Quran mah umat Islam terjebak pada ayat kauliyah yang tersurat. Nah, adapun ayat kauniyah, nah, tahu bagian dari kauniyah. Jadi di umat Islam pada umumnya dituntut yaitu memahami ayat-ayat kauniyah ataupun ayat mutasabihat. Nah, ini hanya orang yang ulil albab yang mampu make metode menjabarkan, menafsirkan dengan ayat-ayat kauniyah tadi. Sebab itu alam semesta. Contoh, sumber angin itu dari mana? Sumber angin itu dari hawa panas. Sumber panas itu dari mana? Ternyata dari matahari. Nah, ngitung energi sampai bermanfaat untuk manusia, nah itu make sains tadi gitunya, hitung-hitungan anak gitu. Contoh seperti kenapa ada angin mengantar awan, kan tugas hawa panas menyedot air laut kan gitu, prosesnya teh gitu. Tayo ilmu sains pan mah gitu ta. Ya kebanyakan yang mempelajari itu non muslim, jadi bisa memanfaatkan alam semesta ini kebanyakan non muslim. Maka dari itu umat Islam ini wajib yaitu mempelajari tentang ilmu sains. Nah ini masalahnya. Nah karena umat Islam itu tidak mau tahu dan bahkan nggak mau tahu tentang ilmu sains, maka ilmu alam semesta ini diolah oleh mereka. Nah itu intinya itu. Jadi sains ini pola atau teori yaitu untuk menggali alam semesta, Bang Ceng. Betul. Tapi bukan hanya itu satu, Mas, itu satu. Tapi bukan hanya itu, karena saya juga mengkaji soal makhluk hidup, soal manusia, soal fenomena sosial, soal mimpi, soal teks. Nah,
itu juga wilayah garapan Iya saya. tadi. Nah, saya saya juga walaupun tidak intens, saya juga belajar tafsir, tapi kan kenapa tidak intens? Karena membosankan, karena membosankan, karena lebih berputar-putar pada mana kata, sementara Al-Quran secara utuh gagasannya apa itu kan tidak terungkap sampai Iya, sekarang. betul. Ya mungkin dengan sains itu bisa Nah, terungkapnya. makanya saya mengusulkan supaya sains ini dibedah, Al-Quran itu dibedah secara saintifik. Nah, Jadi itu. bukan hanya sains memang berguna untuk menafsirkan alam semesta saja. Nah, bagaimana karena sains itu sudah terbukti sukses menafsirkan fenomena-fenomena. Nah, bagaimana kalau misalkan sains ini digunakan juga untuk menafsirkan Al-Quran supaya Al-Quran itu Nah, bisa itu maksud saya itu bisa maksudnya. tuh, karena kan Bukan mempermasalahkan dua ilmu, Karena- bukan. karena fasara yafsuru atau fasara yafsiru atau fasara yufasiru tafsiron itu salah satu artinya adalah nadoro ila baulil maridi liyastabdila ala marudihi. Jadi yang dimaksud tafsir itu secara bahasa kan melihat kepada air kencing orang sakit untuk mencari petunjuk apa penyakitnya. Jadi tafsir itu sebetulnya metodologi gitu. Metodologi termasuk Quran juga sebetulnya kalau bisa menggunakan metodologi saintifik itu maknanya akan lebih terbuka luas. Karena kalau sekarang itu orang menafsirkan mengambil satu ayat saja gitu. Nah itu bukan tafsir, tapi kan Quran ini dari A sampai Z itu harus tergambar. Karena apa? Karena menurut saya yang disebut menafsirkan ini yang kita sudah bahas yang 2 minggu ke belakang, mencari rahasia yang tersembunyi di balik fakta-fakta yang kasat mata yang bisa dilihat, mencari satu pola. Nah, saya yakin bahwa Al-Quran itu memiliki pola dari A sampai Z, ada polanya gitu. Getos atau CF Oh, nggak sabar aja gitu. saja. Kenapa? Jadi gimana mau di Lanjut Nah, seperti PMOG-nya, apabila terjadi perselisihan paham maka kembalilah pada kitabullah wa ya maksud Itu saja dari itu mata kitab ieu nu misteri. Nu masuk kategori misteri mah kitab. Kayak dan jawaban eta mah. Jadi apabila telah terjadi perselisihan paham maka kembali pada kitabullah. Tuh, jadi kan kita ini bicara dulu metodenya. Ya, nanti tafsir Qur'annya gitu. Sekarang kan baru bicara tentang metodenya. Nah, kemudian ini gimana Mas Roni, dilanjutkan atau? Ya? Oh tadi satu belum terjawab. Jadi apakah ini sepakat orang Barat? Saya tidak tahu gitu ya, tidak tahu apakah sepakat. Ya kita tanya dulu. Tapi yang jelas memang kalau dikaitkan dengan ateisme sebetulnya sama sekali tidak ada hubungannya antara sains matematika dengan ateisme. Karena ateisme ini maksudnya gini, kalau tadi dinyatakan bahwa citra matematika sebagai citra Tuhan, harusnya dunia Barat meyakini gitu, adanya Tuhan. Nah, nabi mual. Ya, Kata siapa? Ada filsafatnya kayak tadi ceritaan setelah mempelajari energi. Oleh itu orang ateis pada filsafat tersebut, filsafat Barat itu akhirnya baru percaya setelah matahari dari mana ya sumber energi teh kan gitu. Ternyata sumber energi teh geus mentok berarti anu ieu matahari, akhirnya taslim kan filsafat tersebut. Itu ada di kasuistik.
Ini mah gini, Salah satu kan contoh kalau gitu. kembali kepada materi, kan ada dua persoalan digambarkan sebagai simbol yin yang itu. Kalau dari sisi sains kan kita sudah tidak ragu bagaimana dunia barat sampai hari ini antusiasme mereka itu menggali fenomena alam ini lewat pendekatan sains. Betul. Bahkan ada sebagian itu kalau di film gitu, sains itu dianggap Tuhan mereka gitu saat ini, karena justru membuktikan sains itu menciptakan peradaban manusia sampai hari ini. Nah, tapi di sisi lain kan ada matematika yang mana saya yakin bahwa mereka dunia barat tidak mungkin mengembangkan sains tanpa matematika gitu. Artinya itu satu paket. Itu saya meyakini itu. Nah, yang saya pertanyakan ketika matematika diyakini oleh kita sebagai citra Tuhan, harusnya mereka juga berkeyakinan yang sama, maksud saya gitu. Tapi faktanya gitu, mereka itu tidak dan tidak akan mengakui. ya, terlepas sama ya mah hari ini gitu. Hari ini mayoritas mereka yang menguasai, memahami dan menguasai sains orang barat itu justru tidak memandang matematika sebagai citra Tuhan. Nah, dan itu Maksud saya itu hanya kita mungkin yang nggak paham matematika sebagai salah satu citra Tuhan. jadi maksud saya itu Itu masalah. apakah bukan definisi, apakah matematika diyakini sebagai citra Tuhan itu hanya keyakinan kita saja karena kita sebagai umat Islam, atau ya merupakan konsensus gitu. Kalau konsensus bukan mual mungkin ya. Jadi kan tadi judulnya bahwa ini setiap ilmu itu dia punya metodologi, punya wilayah masing-masing, dan bukan hanya ini gitu. Jadi ada paling tidak ada sains, ada matematika, ada filsafat. Paling tidak itu metodologinya berbeda-beda tiap ilmu itu berbeda-beda masing-masing. Kemudian wilayahnya juga berbeda-beda. Nah, sebetulnya ketika berbicara soal sains dan matematika itu orang tidak mempersoalkan tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Hanya yang saya tahu hampir mayoritas ini orang-orang religius yang baik itu yang di barat ya, baik itu yang mempelajari sains ataupun mempelajari matematika, itu kebanyakan orang-orang yang religius. Malah di buku kalkulus itu ditulis Isaac Newton ini yang menciptakan buku kalkulus itu membagi waktunya ini 2,5 untuk matematika dan sains, setengah untuk menggali Injil gitu, mempelajari Bible. Itu hampir yang saya tahu itu semua saintis dan matematika itu memang religius lah rata-rata. Nah, cuma kan ada perkembangan di wilayah filsafat. Nah, ini lahirlah kemudian ajaran ateis dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat ateisme juga ya hanya segelintir orang saja yang betul-betul secara yang mengaku, hanya Johann Paul Sartre gitu, yang betul-betul mengaku saya seorang ateis gitu. Atau Stalin gitu kan, Karl Marx mungkin paling. Tapi di luar itu kan maksud saya gini, kalau sains sebagai citra manusia mungkin tidak ada perdebatan, bahkan lebih jauh tidak akan ada yang menyanggah. Tapi ketika kita menyatakan bahwa matematika itu ada citra Tuhan, terus tadi ada pertanyaan misalkan dari pihak orientalis atau pihak barat, apa buktinya argumentasi Anda
bahwa matematika itu adalah merupakan citra Tuhan. Dan jelas umat Islam sepakat bahwa matematika itu ciptaan Tuhan. Kalau matematika dalam cipta Tuhan, kan Tuhan yang menghendaki. Iya kan tadi matematika itu. Jadi kenapa matematika dalam cipta Tuhan sementara Tuhan dianggap bukan ciptaan Tuhan? Nah itu kan sudah tidak tidak mengakui. Nggak supaya firman Tuhan lain mengakui bahwa matematika ciptaan Tuhan kan cara kenapa ya? Nah, itu persoalan. Jadi, Ya kan itu nggak maksudnya gini, ini kan mungkin kalau saya salah nggak kalau saya anggaplah itu persepsi saya secara pribadi gitu, yang tidak ada kaitannya dengan karena semua juga maksudnya di luar wilayah itu kan penilaian subjektif. Kenapa orang ateis, kenapa orang tidak ateis, percaya kepada Tuhan dan sebagainya, itu kan penilaian yang subjektif. Termasuk Quran juga, maksudnya Quran itu ya nggak apa-apa mau mengatakan Quran juga makhluk atau mau mengatakan Quran bukan makhluk gitu. Kalamullah atau bukan kalamullah. Dan tidak ada urusan juga, itu silakan saja. Quran mah kan ente jeung sahewannya beda. Ya, Quran mah beda. Enggak ada masalah. ya mah maksud saya teh ketika pihak barat atau siapapun lah bertanya dan minta satu pembuktian bahwa matematika itu sebagai citra Tuhan. nah cuma saya memangnya hampir kami yakini mereka pasti bakal menolak itu aku. Saya mengatakan bahwa sebabnya matematika dianggap ciptaan Tuhan, makanya saya takut. Siapa yang menciptakan bahwa dan maksudnya kia bedakan antara wilayah menerima dan menolak, jeung keingintahuan. Kan bisa wae mereka bertanya itu karena keingintahuan, ingin lebih memahami yang lebih jauh gitu. Nah, ketika mereka bertanya dan menuntut satu pembuktian, apa yang mampu Anda buktikan bahwa matematika itu adalah citra Tuhan? Itu maksud saya. nah saya kan bisa memastikan bahwa matematika ciptaan Tuhan. Citra. Citra. Siapa yang menciptakan angka 0, angka 1, nah mana lahirnya angka 0, angka 1, angka 2, tapi siapa yang menciptakan itu? Manusia atau bukan? Manusia itu sudah jelas manusia. Jadi sudah nggak, maksud saya begini, bukan apa ya, Patokan kayaknya sepertinya. Ilustrasi, gambaran. Tidak bisa dibantah. Gitu. Gambaran bahwa kalau kita ingin membedakan matematika dengan sains, karena kebanyakan orang kan tidak memahami apa itu sains, apa itu matematika. Itu kan kebanyakan orang, walaupun betul tadi, karena apa? Kenapa saya katakan citra Tuhan? Jadi matematika ini ilmu yang mungkin itu kata-kata saya saja lah, saya tidak tahu apa pikiran orang lain seperti apa, karena konsepsi Tuhan juga itu kan bergeser dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Mungkin hari ini orang sudah tidak lagi menggambarkan Tuhan itu sebagai wujud konkret gitu. Mungkin hari ini seperti itu. Nah, cuma untuk membedakan ini sains, ini matematika, kenapa? Karena qiyamuhu binafsihi, tidak bergantung kepada apapun, dan dia arti gini, sains itu dia berdiri sendiri, sekalipun tidak ada matematika, sains itu tetap sains. Tetapi kalau tanpa matematika ibaratnya virus. Jadi hanya akan jadi primitif saja, sains dalam format yang sangat primitif. Nah, dengan matematika ini maka si virus ini bisa menjadi bakteri, bisa menjadi alga, bisa menjadi makhluk yang strukturnya kompleks, yaitu yang disebut sains modern. Nah, di sisi lain matematika tidak butuh dengan
Sains. Sains. Teknologi itu berdiri sendiri bukan, tapi kalau teknologi tidak teknologi mungkin Mas zaman batu juga teknologi ya, kalau kita gunakan batu untuk memecah misalkan kulit kenari itu juga teknologi. Tapi akan tetap primitif kalau dia tidak dibantu oleh matematika. Dengan dibantu oleh matematika, sains ini bisa menjadi. Nah, matematika tidak butuh teknologi gitu. Jadi itu gambaran menurut saya itulah yang disebut dengan matematika itu citra Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak butuh teknologi, dia tidak butuh sains, tidak butuh fakta di luar sana. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Tidak ada ketergantungan yang lain. Sementara di sisi lain, sains ini membutuhkan matematika, membutuhkan teknologi. Teknologi sama membutuhkan sains, membutuhkan Hitungan lah. matematika. Jadi berdagang itu seperti kata si Mas kemarin, berdagang dengan matematik itu dua makhluk yang berbeda karena tujuannya juga berbeda. Tapi kalau dia berdagang tanpa matematika bisa juga, yaitu mungkin barter gitu. Ada jagung di barter sama ikan bisa. Tapi kalau dengan matematika, dibantu dengan matematika, maka kita bisa membangun sistem perdagangan yang kompleks. Nah, saya hanya menggambarkan seperti itu bahwa ini dua ilmu yang berbeda, dia punya wilayah yang berbeda, metodologinya berbeda, karakteristik sifat-sifatnya berbeda, gitu, seperti yang tadi disebutkan. Nah, mungkin itu lebih seperti kalau kita gambarkan melalui diagram tadi, ini seperti citra Tuhan dan citra manusia, gambarannya gitu. Gambarannya saja. Apakah kemudian itu menjadi konsensus? Saya rasa tidak juga kalau dikatakan sebagai konsensus. Tapi kalau orang yang berpikir seperti itu pasti akan ada juga gitu banyak gitu. Ada juga banyak. Karena jangankan ya bakal ada banyak juga mungkin pikiran yang seperti itu. Nah, jadi orang ini masuk ke dalam matematika, masuk ke dalam sains, biasanya dia sudah memiliki posisi keyakinan atau yang tidak mengganggu. Mungkin hanya saya melihat orang-orang kebanyakan ini dia semakin religius gitu, berbeda dengan. Nah, perubahan tentang ketuhanan ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan sains dan matematika, tapi itu terjadi di ranah filsafat, di wilayah filsafat. Munculnya sekularisme, munculnya demokrasi dan lain sebagainya itu kan lebih di wilayah filsafat gitu. Munculnya ateisme, komunisme dan lain sebagainya. Bicara kepentingan ya mah. Karena bicaranya sesuatu yang bicara kepentingan. Gitu Bik. Ya. Oh, kalau gitu di Anu mana? Nyamuk. Anu dia, nyamuk. Jadi kia menjaga seberapa penting menafsirkan Al-Quran pada hari ini. Terus pertanyaan kedua, apa hubungannya dengan kehidupan kita hari ini? Pertanyaan di sana. Pertanyaan di sana. Kan sudah banyak tafsir Al-Quran, terus mengapa harus disempurnakan kembali? Ini perlu apa mengingat kisah? Sama nanya. Sama nanya. follower ketipan. Ya tadi karena Sangat penting. sangat penting itu kenapa? Karena ada satu fenomena yang kemarin sudah dibahas, yaitu tentang kemunduran dunia Islam. Dan itu persoalannya itu di sana. Jadi dulu Islam itu pernah memimpin peradaban dunia. Dan kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran, inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu pernah terwujud sebagai agenda Tuhan di muka bumi. Nah ini kemudian bergeser. Jadi umat Islam ini itu ya kerbau yang dicocok hidung, atau jadi orang buta yang hanya mengikuti menjalankan agenda-agenda Barat. Yang tadi lah
moderasi beragama, demokrasi, nasionalisme, gitu. Kemudian apa lagi sekularisme dan lain sebagainya. Nah ini kan bahaya yang luar biasa besar kalau menurut saya, mungkin tidak semua orang juga sepakat. Ya mudah-mudahan nanti suatu ketika semua orang bisa sepakat bahwa Islam itu betul-betul dalam keadaan terpuruk hari ini karena secara pemikiran, secara gagasan, secara konsepsi ya kita hanya bisa mengikuti apa yang didiktekan oleh peradaban barat, bukan dari sisi wilayah apa ekonomi dan politik saja gitu, termasuk dalam pemikiran dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya, urgensinya kita untuk kembali kepada Al-Qur'an. Nah, ilmu tentang tafsir Quran ini memang sudah sejak awal juga ada gitu ya, artinya. Cuma walaupun ilmunya itu bertahan sampai hari ini, tetapi outputnya terhadap umat Islam kan tidak berdampak apa-apa. Ini ada apa? Ada yang salah berarti. Berarti itu ilmu itu harus dievaluasi kembali. Kita butuh metode baru. Kita butuh pendekatan baru, butuh cara memahami Al-Quran yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan Islam, karena ini perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kemudian huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Jadi Islam ini yang wajib untuk memimpin peradaban dunia, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena kembali tadi citra Tuhan dan citra manusia itu maksudnya manusia ini punya keterbatasan. Kalau dia menolak eksistensi Tuhan kan seperti tadi sains, maka manusia itu akan terjebak ke dalam alienasi, ke dalam keterasingan, ke dalam kehilangan arah dan lain sebagainya. Dan jadi seharusnya manusia ini tetap berada di dalam genggaman Tuhan gitu, di dalam petunjuk dan arahan dari Tuhan, tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai manusia. Seperti sains tadi. Jadi kalau sains itu tanpa matematika, dia ibaratnya virus saja gitu. Makhluk yang hidup juga tidak, mati juga tidak. Tapi dengan matematika, maka sains bisa berkembang jadi bakteri, jadi reptil, jadi aves, jadi mamalia, jadi manusia dan lain sebagainya. Nah, itu hanya gambaran sebetulnya. Kalau mirip seperti itu. Kan mau dihubungkannya Pak Jaki Al-Quran itu satayana bisa wae jadi virus kan gitu. Ya bisa, betul Mas. Sebab umat Islam berpecah belah. Betul. Padahal Tuhan mengajarkan Islam itu adalah rahmatan Betul. lil alamin. Nah, sedangkan setiap umat Islam mempunyai. Nah, kalau tadi virus-virus tadi diarahkan, betul, diolah. Nah, ini yang masih jadi PR kita bersama adalah mengolah virus tadi. Dan jadi virus adalah pemahaman kita paham Al-Quran itu satu. Quran itu Islam dunat sempurna, dan sempurna itu Quran dan Islamnya. Adapun akhir itu tidak sempurna, itu dibatasi ruang dan waktu, dibatasi oleh pada budaya. Makanya perlu penafsiran Al-Quran yang lebih tegas dan lebih sesuaikan. Hatinya menghapus penafsiran anak api lebih menyempurnakan, lebih mendukung. Itu pentingnya menafsirkan Al-Quran, memakai sains. Jadi umat Islam itu tidak sadar bahwa Islam itu mempunyai sains tersendiri gitu. Jadi dalam cara Quran itu terus dan untuk Al-Quran itu masalah apa? Kan masalah akidah juga bermacam-macam. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam hal apa? Dalam sebuah hal. Dalam ayatnya, kita pasti akan menjalankan itu. Pertama, petunjuk dalam hal sejarah, dalam hal momentum, dalam hal akibat, dalam hal apapun. Itu adalah petunjuk. Kalau kita yakin, tidak ada masalah. Kalau kita tidak yakin, pasti kita akan berpikiran yang
lain-lain Nah. maknanya. Maksudnya pieu Mang Idan, jadi Al-Qur'an itu kan bahan baku masalahna. Hari bahan baku kumaha makena. Maka dihubungkan kudu aya filsafat kepentinganan apa kan gitu. Kita pernah disampaikan Al-Qur'an di bawah panderbat mah ngarusak hukum Islam kan gitu. Dibawa ke ulama ku Nabi Muhammad mah jadi rahmatan lil alamin. Kehendak Tuhan itu jadi kumaha kepentingan anak. Nah, berarti ada Jadi, perubahannya. Dulu itu kan ada perubahannya. Walaupun Al-Quran, walaupun saya bisa menafsirkan Al-Quran, kan belum tentu itu menjadi rahmatan lil alamin. Kalau orangnya, ya masalah. Ya tergantung Jadi- kepentingan tadinya. Iya, masalahnya bukan masalah apa Al-Quran saya bisa menafsirkan Al-Quran atau tidak. Sebab kalaupun saya mampu menafsirkan keluar Al-Quran, belum tentu menjadi rahmatan lil Tergantung alamin. kepentingan anak. Tergantung pribadi orang yang Iya, menafsirkannya. kepentingan anak. Masalahnya. Tergantung kepentingannya. Nah, eta. Dari anu kepentingan. Nah, tos wae. Melenceng teh bisa Itu tidak tahu kan bukan apa. Karena rame. Sebetulnya mah tidak melenceng, hanya kan loncat-loncat kan dari awal ilmu Islam itu banyak. Bukan hanya persepsi Islami, bahasa sains dan itu bukan hanya itu. Nah, kan ada filsafat juga. Nah, filsafat itu metodologinya berbeda. Filsafat itu wilayahnya berbeda. Nah, ada juga perdebatan sebagai kenapa sains ini diperdalam lebih sains dan matematika itu diperdalam lebih jauh karena berdasarkan sifat-sifat tadi. Jadi ada sifat empirik di dalam sains. Artinya apa? Artinya boleh ada perbedaan, kan begitu. Tapi dalam sains ini ada metode untuk menyelesaikan perbedaan. Kan ini yang tidak ditemukan di dalam metode ilmu apapun di luar sains, termasuk filsafat tidak ada. Jadi kalau misalkan tidak ada cara untuk menyelesaikan dan jadi orang yang percaya bahwa Tuhan Al-Quran itu makhluk tidak bisa diselesaikan karena tidak ada metodenya untuk menyelesaikan. Itu ada fakta sejarahnya. Artinya bukan orang kafir, itu kan para ulama juga, ulama dahulu. Kalau ada orang percaya bahwa Al-Quran itu kalam Muhammad, tidak ada caranya untuk satu cara nanti aja di akhirat kita tanya Muhammadnya, apakah ini engkau yang mengatakan atau ini kan tidak ada. Nah, kita wajib belajar sains itu kenapa? Salah satunya karena sifat empirisme sains tadi. Jadi satu saja ilmu yang punya standar kebenaran itu hanya dua, yaitu matematika dan sains. Punya standar kebenaran dua karena sistematika yang jelas tadi, ada teorema dan ada pembuktian. Nah, bagaimana pembuktian di dalam matematika? Ini metodenya. Bagaimana pembuktian dalam sains? Ini metodenya. Di dalam filsafat tidak ada. Maka tidak ada cara untuk menyelesaikan idealisme dan materialisme. Tidak ada cara untuk menyelesaikan kapitalisme, komunisme. Tidak ada cara untuk menyelesaikan orang yang. Nah, kenapa itu penting? Karena ini harus dipelajari. Artinya gini, tidak boleh di luar sains itu kita memaksa orang untuk mengikuti keyakinan kita, karena tidak ada metode untuk meng-approve mana yang benar dan mana yang salah. Hanya dua ilmu yang punya metode untuk pembuktian benar dan salah, yaitu sains dan matematika. Filsafat tidak punya metode untuk mengecek mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu kembali lebih kepada sifat subjektif. Ya, kalau ente misalkan kekuatan itu makhluknya silakan saja, tetapi harus juga memberi ruang kepada orang lain yang tidak mau itu, dan itu sudah terjadi dan tidak ada metode gitu maksudnya. Karena setiap argumen itu pasti bisa dibantah dengan argumen yang lain, itu bukti sepanjang sejarah gitu. Nah, sains itu membuktikan selama 2000 tahun itu setiap perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan karena ada standarnya gitu. Ada standarnya.
Dan standarnya itu bukan argumen tadi, bukan logika, bukan hukum sebab akibat, tapi fakta. Fakta itu menyelesaikan semuanya, tapi itu hanya di wilayah sains saja gitu. Nah, kita tidak jadi harus bisa membedakan mana fakta mana argumen tadi. Tidak akan ada fakta yang bisa membuktikan adanya Tuhan. Tidak akan ada fakta yang bisa, ya kecuali kalau ada fakta gitu. Nah, salah satu fakta itu termasuk boleh saja pengakuan di antaranya. Metode yang bisa menciptakan kita kembali pada sifat Tuhan yang sendiri. Kalau ada sesuatu di luar Tuhan dan kebutuhan hanya untuk dirinya sendiri, sementara ada sesuatu yang lain yang untuk dirinya sendiri, artinya ada yang Tuhan, ada sesuatu yang semacam Tuhan, yaitu dengan sendirinya apa yang percaya, apa itu macam-macam. Itu pertanyaan. Ya, jadi kembali lagi ente harus paham. Maksudnya harus paham. Dekat sejak awal saya tekankan mana fakta, mana argumen. Kan dari awal aja mana fakta, mana argumen. Itu kan persoalan umat Islam ini tidak bisa membedakan mana fakta, mana argumen, mana logika, mana keinginan gitu, mana penalaran, mana keyakinan. Kan itu persoalannya gitu. Jadi maksudnya argumen itu penting, tetapi kita harus bisa menempatkan. Dalam sains juga argumen penting, tapi tidak boleh ada di dalam sains. Argumen itu hanya guidance, hanya petunjuk untuk mencari fakta. Kan gitu. Kan jadi argumen ini tidak berlaku di pengadilan atau harus ada di luar pengadilan, penting, tapi itu guidance untuk mencari fakta, mencari bukti. Di dalam sains juga penting argumen. Kalau sains membolehkan argumen, nasibnya akan sama seperti filsafat. Kalau sains membolehkan argumen, ya orang-orang super jenius seperti Isaac Newton, Galileo, Albert Einstein atau siapapun kan tidak akan berusaha mencari fakta, sudah saja menyusun argumen jika ente gitu. Itu maksudnya. Jadi ini argumen. Nah, karena argumen dia itu bukan logika, dia itu pseudologika. Mirip-mirip logika lah gitu, mirip-mirip logika. Itu bukan bukti. Argumen itu adalah alasan orang meyakini sesuatu atau alasan orang melakukan sesuatu untuk menuju ke fakta. Nah, di dalam sains argumen itu digunakan sebagai guidance untuk menuju ke fakta, mana bukti yang harus dicari. Jadi nggak usah berdebat macam-macam soal apakah Muhammad itu buta huruf atau tidak, karena itu argumentatif, perdebatan argumentatif. Carilah fakta. Orang yang percaya bahwa orang yang percaya bahwa Muhammad itu buta huruf, silakan cari fakta. Orang yang percaya Muhammad ini bisa menulis, silakan cari fakta, kan gitu. Kan selesai. Nah, salah satu fakta itu pengakuan, salah satunya seperti di pengadilan itu, walaupun orang ya, nanti kalau fakta terakhirnya kalau kita bertemu Muhammad saya nanti di akhirat, ente bisa nulis enggak gitu. Nah, selama di dunia kan argumen. Jadi kita tidak boleh terlalu soal argumen ini tidak boleh terlalu bersemangat gitu maksudnya.